Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi ayatil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fa'alna Sulaiman wa qulna la ilaha illa wa sakharna ma'al jibala yasrina wa nujir wa kunna fa'ilin. Ya ayyuhal qayyum ya rabbal Musa wa Harun wa rabbal Ibrahim wa rabbal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada yang pertama ya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan semakin memperhatinya, selalu memudahkan segala urusannya, selalu memudahkan segala rezekinya, dan juga kepada adik-adik sekalian yang selalu memberikan kesehatan, kelancaran, berbagai dalam mencari ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama dan yang paling pertama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang berbeda nikmat yang mana nikmatnya tidak bisa kita hitung satu persatu, namun nikmatnya bisa kita rasakan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada junjungan alam kita Rasulullah panutan kita siapa lagi merupakan habibana wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, di sini ya perkenalkan nama saya Kaisar Ulama yang selaku mahasiswa UIN Sultan Mahmud Hasanuddin Fakultas Dakwah jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, ingin memberikan suatu ilmu yang terkait ujian atau terkait untuk memenuhi ujian akhir semester di prodi public speaking ini. Nah, di sini kakak akan memberikan suatu materi tentang keagamaan ya. Nah, sebagaimana kan biasanya adik-adik telah melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas ya untuk sholat, baik itu sholat fardu, sholat sunnah, ya baik duha, bahkan setiap hari adik-adik telah melaksanakan ya kan, benar ya? Ya. Nah, mungkin di sini kakak akan lebih memperjelas terkait materi-materi tata cara pelaksanaan sholat fardu agar adik-adik sekalian lebih memahami ya, yang mana dari tadinya tidak tahu menjadi tahu gitu ya, bisa? Nah, untuk yang pertama tata cara mengerjakan sholat bagi laki-laki terlebih dahulu. Kenapa? Karena laki-laki dan perempuan itu berbeda adik-adik ya, tidak sama ya, bisa dipahami gitu. Nah, yang pertama ini untuk laki-laki ya. Kalau laki-laki itu sendiri ya, berdirinya harus tegak menghadap kiblat, dan ketika melaksanakan niat sholatnya ya ketika takbir itu disertai dengan niat di situ ya. Untuk yang laki-laki tapi ini Allah, ini untuk laki-laki ya. Ada untuk perempuan agak dingin, jadi agak tertutup ya untuk perempuan itu. Biar kalian lebih paham lagi terkait tata cara pelaksanaan sholat ya. Karena apa? Karena ibadah sholat ini lebih penting daripada yang lain. Kenapa? Ketika nanti kita ada dalam kubur, amal yang pertama kali itu yaitu adalah sholat terlebih dahulu. Jika sholatnya bagus, maka amalnya juga akan bagus. Contohnya satu, jika amalan sholat itu satu bagus, dapat satu nilainya. Nah, ketika amalan yang banyak nol akan bertambah. Contohnya satu, amalan yang banyak nol jadi 10 kan, tambah lagi nol jadi 100, tambah lagi nol 1000, tambah lagi nol 10 begitu. Jadi salah satunya yaitu yang harus kita bagus, amal yang pertama yang kedua adalah sholat.
kita harus meniatkan ya di situ sama niat. Kalau untuk niat kan usolli, contohnya kita mengambil suatu usolli kalau suhi rohani mustaqbal berarti ada alif kala Allah. Dan di sini kita juga niat lagi di sini di hati ya. Paham lah maksudnya. Nah selanjutnya mungkin untuk doa kita teman-teman juga udah tahu ya, cuman di situ kan ada maf'ul huruf ya, ada panjang pendeknya. Nah di situ mungkin adik-adik bisa memahami maf'ul huruf. Intinya teman-teman jangan terlalu dibawa tegak, intinya dibawa santai. Yang penting yang penting ini apa namanya, jangan tegak, takutnya nanti capek gitu ya. Nah selanjutnya di sini kan setelah mengangkat tangan itu kita melakukan tangan itu, kedua belah tangan itu harus disidapkan ya di samping hati. Kalau bisa di sebelah kiri ya. Jadi ada yang gini kan, ada yang gini, ada yang gini. Jadi dipasangkan aja gitu. Jadi teman-teman yang baik ya. Nah selanjutnya membaca surat Al-Fatihah, karena salah satu rukun dari surat itu yaitu membaca surat Al-Fatihah. Nah apabila surat Al-Fatihahnya itu gagal atau dibaca maka suratnya batal, karena Al-Fatihah itu salah satu rukun utama di sholat ya. Jadi itu bukunya sunnah itu. Tapi alangkah baiknya jika dilaksanakannya berjamaah itu harus ya, kecuali kalau mau sendiri juga apa-apa, takutnya pengen cepat sholatnya gitu ya. Nah selanjutnya adik-adik itu ada setelah membaca surat pendek selesai, nah kedua tangan itu diangkat kembali sampai sejajar dengan bahu, itu diangkat lagi ya. Itu nih teman-teman, takbir dalam sholat itu ada 4 ya. Itu enggak wajib, cuma sunnah. Apabila dilaksanakan itu dapat pahala, dan apabila ditinggalkan itu akan tidak mendapatkan apa-apa ya. Itu sunnah soalnya. Takbir ketika itu kan ada 4 ya di dalam sholat. Yang pertama takbir ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya kan? Nah yang kedua takbir kedua ketika kita habis ruku, Sami Allah, itu kita takbir lagi. Nah setelah itu ketiganya itu setelah duduk tahiyat awal. Kita kan habis tahiyat awal kan ya, duduk kan dari awal nih, ingat gini nih awal katanya, ingat tahiyat awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Selesai kan? Selesai. Nah kita ucapkan Allah takbir. Nah adik-adik pernah lihat gak yang satu terkadang setelah sholat setelah duduk tahiyat awal itu ada yang Allah segini kan, ada yang ini, itu apa juga boleh. Cuman kalau ketika adik-adik pengen dapat pahala takbir itu harus takbir kembali ya, biar dapat pahalanya itu. Nah yang keduanya ketika mau sujud, Allah sujud lagi ya, sujud itu tapi ada tempatnya itu. Nah ada berapa tadi takbir dalam sholat, berapa? Oke, kalau udah paham. Nah selanjutnya itidal ya, bacaan itidal. Menurut itidal, sekarang itidal itu kan Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil masjid ta'ala bakum. Nah takutnya teman-teman atau adik-adik ya, takutnya belum ada yang tahu gitu, belum ada yang tahu ya. Mungkin kan setiap hari kan mungkin dari SD Beliau ini ya, alhamdulillah mungkin 100% lah paham tentang bacaan sholat ya. Walaupun makhrij hurufnya harus ditingkatkan lagi. Selanjutnya ya setelah melakukan takbir itu melakukan ruku dengan posisi badan membungkuk, kedua tangannya memegang lutut dengan siku-siku ya. Direndahkan juga sampai posisi badan membentuk suduk siku-siku ya, antara punggung dan kepala, jadi harus rata antara punggung sama rata ya. Terkadang ketika kita melihat orang yang seperti itu
ini ya. Tidak ikut sini nih. Ya Allah, nggak kena. Loh, ini harus lurus. Terkadang kita lihat itu ada yang gini, ada yang gini, ada yang gini ya. Tidak segini, lurus pandangan. Kalau dulu kalau waktu mondok itu di apa namanya ketika kita rukuk itu, nah dari si mata itu melihat sini, jadi melihat kaki adalah kaki fokus ke bawah sambil membaca doa rukuk. Kita melakukan sujud ya, Allah Akbar seperti biasa itu melakukan sujud ya. Doanya itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu sampai 3 kali ya. Nah setelah itu melakukan duduk di antara dua sujud. Nah itu juga kita harus bisa membedakan antara duduk di antara dua sujud sama duduk tahiyat akhir, itu berbeda ya. Nah selanjutnya terus juga disunahkan membaca doanya itu Rabbi firli warhamni waskurni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, itu doanya disunahkan ya. Tuh. Nah selanjutnya setelah melakukan sujud itu duduk kedua yaitu sudah tadi ya, membaca sujud kedua itu sama doanya. Yang selanjutnya duduk tahiyat akhir. Tahiyat akhir ini ada tambahannya ya, setelah membaca sholawat kita harus membaca sampai selesai itu kan. Kalau dulu tahiyat awal kan sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya, itu untuk duduk lanjutannya duduk tahiyat akhir. Kalau awal sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, duduk tahiyat awal itu wajib situ. Untuk seterusnya itu sunnah ya. Nah selanjutnya permasalahan ya, takutnya ada yang menyamakan ini dari sujudnya juga berbeda. Sujud antara perempuan sama laki-laki ya. Nih kalau kamu takutnya kamu paham. Ini kalau untuk sujud laki-laki ya, ini sujud laki-laki. Jadi tangannya agak dilenggangkan ini kebuka. Untuk perempuan beda, ini untuk sujud perempuan kayak gini. Nah ya jangan tutupin ya, hamlah doang ya. Terus untuk sujud ya. Nah selanjutnya juga nah seperti bisa ya, kalau di sholat subuh kan itu ada tambahan ya, tambahnya kan doa kunut ya. Mungkin teman-teman ada yang mau ini berarti enggak apa bagaimana ya. Tadi imam sholat lain bla di sana. Ini untuk berjamaahnya. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait. Bukan fiman ya, fiman soal huruf fa itu ifa jadi sama ya. Fiman tawallait wa barik lana fi ma'afait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Nah dan itu udah ke situnya, jangan kamu jamaah ya, jadi lain kamu masing-masing itu sampai wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam itu. Nah selanjutnya dibiasakan juga ya, setelah melakukan sholat berjamaah atau sholat fardu dibiasakan langsung berzikir untuk meminta ampunan kepada Allah SWT. Agar apa? Ketika kita melakukan dosa kecil, ketika kita ya bermain atau ngobrol atau gibah apa itu kan menjadikan suatu dosa kecil namun akan menjadi dosa besar juga. Ini gak zikir kan?
itu pelaksanaan sholat yang sering terjadi cacat karena kelupaan, ya atau kelupaan. Nah, baik dilakukan secara berjamaah ataupun sendiri gitu. Nah, untuk apa? Untuk menyempurnakan sholat ini ya. Nah, hukumnya itu biasanya hukumnya itu sunnah bagi imam dan orang yang sholat sendiri itu munfarid, itu berjamaah ya itu. Nah, di sini bagi makmum dalam sholat berjamaah itu pelaksanaan sujud sahwi itu tergantung dengan imam ya. Walaupun kita tahu tapi imamnya lupa, nah kita wajib untuk mengasih kode ya. Kalau laki-laki, imamnya laki-laki itu membaca subhanallah ya untuk mengasih kode. Kalau imamnya perempuan itu harus tepuk tangan, harus kejutan yang sulit jelas sekali ya. Itu buat kasih kode kalau imamnya ngerti gitu. Kalau tidak nanti kalau belum gitu ya. Nah di sini yang pertama itu pelaksanaan rukun yang ditambahkan karena lupa jika menyebut perbuatan rukun ya. Rukun ini seperti berdiri tegak, berdiri tegak, ruku, sujud karena terlupa itu harus melakukan sujud sahwi. Nah, selanjutnya rakaat yang dilakukan berlebihan dari semestinya sebab lupa. Nah, seperti sholat isya atau dikerjakannya 5 rakaat itu boleh melakukan sujud sahwi. Terusan apabila perbuatan yang tergolong sunnah Al-Quran tertinggal baik lupa maupun sengaja itu boleh. Nah, terusan juga ada terjadi keraguan dalam melakukan sunnah Al-Quran ya. Nah, apakah sudah atau belum dilakukan, seperti ragu-ragu melakukan sholat untuk menyempurnakan rakaat itu melakukan juga harus melakukan sujud sahwi ya. Selanjutnya itu materi pelaksanaan sholat fardu ya, yang mana tadi sudah disampaikan oleh kakak. Nah, selanjutnya materi kedua itu kita akan membahas terkait bersuci atau taharah ya. Ada itu taharah? Ada itu taharah kan? Nah, di sini untuk pengertian taharah ya, yang menurut bahasa itu taharah itu suci atau bersih ya. Nah, namun dalam istilah ya taharah itu artinya suci dari hadas dan najis ya. Maksudnya keadaan suci setelah berwudu ya, boleh itu baik berwudu, tayamum atau mandi wajib yang benar-benar telah diniatkan, dan suci dari najis setelah terlebih dahulu membersihkan dari badan. Bagian itu badan, tempat atau pakaian itu bersih ya atau taharah. Dalam syariat Islam, persoalan bersuci dan segala seluk-beluknya ya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, karena terutama di antara syarat sholat itu ditetapkan bahwa orang yang hendak melaksanakan sholat harus bersuci terlebih dahulu. Itu jangan asal-asalan kalau mau sholat. Itu kan. Tadi kita kan sudah melakukan membahas terkait sholatnya. Nah, sekarang kita membahas terkait bersucinya atau taharah ya. Itu nah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirina, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang bersuci. Itu mau kan disukai oleh Allah? Mau kan? Makanya terus banyak-banyakin taubat sama bersuci. Udah pernah mandi kan? Sudah. Ada yang belum? Udah mandi belum? Udah. Oh, dikirain belum. Ya. Ya lah. Intinya ketika kita ingin melakukan sholat fardu, sholat sunnah, atau membaca Al-Quran, kita harus berwudu terlebih dahulu, bersuci ya. Itu. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin ya, yang artinya Allah
menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi tidak sah ketika kita melaksanakan sholat tapi kita belum bersuci atau berwudu gitu. Kalau kita memiliki hadas besar, kita memiliki berwudu. Adapun kita memiliki hadas kecil, kita bersuci terlebih dahulu gitu. Ya, nah selanjutnya ada macam-macam air. Ada yang tahu ada berapa macam-macam air? 7. 7 apa aja? Air hujan, salju, air sumur, air sungai, laut, air renang, Es. Salju sama air. Kalau pakai itu kan ada air ya, ada. Nah, air embun. Jadi macam-macam air itu ada 7. Yang pertama air hujan. Itu boleh untuk melakukan bersuci, mau wudu, mandi itu boleh. Yang kedua air sumur itu juga boleh. Yang ketiga ada air laut, misal air salju, air sungai, air telaga, dan air embun. Itu macam-macam air yang suci yang harus dipakai untuk melakukan bersuci ya sebelum melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat gitu. Nah, di sini ada bagian air, teman. Nah, kalau ditinjau dari segi hukumnya, ya air ini dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama air suci dan mensucikan. Contohnya apa? Itu kan air suci dan mensucikan. Nah, itu seperti air mutlak ya, air yang sewajarnya. Artinya air yang bersih ya, air yang masih murni seperti air di sumur. Jadi belum ada lubangnya ya, belum berubah ya airnya. Nah, dapat digunakan untuk bersuci dan tidak makruh seperti air sungai tadi. Seperti tadi yang air yang bertujuh tuh ya, itu dinamakan air suci dan mensucikan gitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada air suci dan dapat mensucikan, paham enggak? Tetapi makruh digunakan. Apa contohnya? air salju, Bukan, karena semua udah termasuk air suci mensucikan. Ini mah air suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh digunakan. Nah, contohnya seperti air musyamas. Kan? Nah, air musyamas ini air yang dijemur di tempat logam atau emas. Ya, contohnya nih air bersih, contoh air sungai atau hujan ya. Nah, kita jemur di dalamnya ada emas atau logam. Itu nggak boleh berkutu, walaupun itu air hujan, air sumur ataupun air yang di atas walaupun banyak tapi terasa hangat. Pernah ini ya, ngerasain nggak air yang hangat? Enggak, kalau di keran tuh hangat airnya kan. Nah, kalau itu masih boleh, kecuali kalau udah benar kayak logam sama itu boleh. Walaupun itu suci dan mensucikan, tapi makruh digunakan. Itu namanya air musyawarah. Nah, selanjutnya yang ketiga ya dari pembagian air ini, yang ketiga itu air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Contohnya air apa? Ikan gitu. Nah, karena apa? Karena air tersebut itu kurang dari 2 bulan. Nah, air yang berubah salah satu sifatnya karena kemasukan benda suci lainnya. Misalnya tadi itu kan air teh, air kopi, terusan air yang berbau. Itu udah najis itu. Ya, air yang keluar dari pohon atau dari buah, air nira, air lenjennya atau air kelapa itu walaupun suci tapi tidak mensucikan. Itu tidak boleh untuk dibuat wudu. Enggak sah wudunya. Maka sekarang coba air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa tadi? kopi, air susu, air kelapa, Air yang Nah, selanjutnya pembagian air yang keempat ya air mutanajis. Ada yang tahu? Jadi air mutanajis ini air yang kena najis atau kemasukan najis. Nah, sedangkan jumlahnya kurang dari 2 bulan. 2 bulan itu kayak seukuran ember
bang. Ya. Nah, apabila jika air, kenapa Pak? Gimana kalau airnya lebih dari 2 bulan tapi kena bangkai? Ya. Nah, Tahu Pak. itu tidak najis karena lebih dari 2 bulan walaupun kita merasa jijik. Ya. Hah? Iya, semua. Tapi kecuali kalau kurang dari lebih, kalau pas 2 bulan atau kurang dari 2 bulan itu boleh, harus lebih. Ya. Ya pulang. Yang penting kita harus yakin itu. Ya. Nah, maka air yang semacam ini tidak suci dan tidak dapat disucikan. Tapi jika lebih dari 2 bulan itu boleh. Ya. Tidak berubah sifatnya maka sah untuk bersuci. Sifatnya apa? Baik itu rasanya, warnanya, ambilnya, itu baunya, bentuknya. Ya, selagi itu tidak berubah. Kalau berubah itu tidak boleh. Apa ya? Hah? Apa warnanya? Warna bentuk airnya. Contohnya air putih ya. Nah, masukkan bangkai, jadi hitam jadi apa itu? Jadi keren. Nah, itu najis. Merah kayak itu sini. Nah, itu. Ya. Apa? Gimana? Contohnya gini nih, kita ambil air hujan, terkena air susu. Bulan. Karena ini cuma suci dan disucikan karena ada warna. Nah, sekarang ini kena bangkai contohnya, air 2 bulan, airnya kurang 2 bulan, contohnya kena bangkai. Nah, si airnya itu berubah warna atau berubah bentuk atau masih ada baunya atau warna si air itu berubah, itu udah tidak suci airnya. Tetapi kalau lebih dari 2 bulan, itu kan banyak konflik kan. Contohnya kena bangkai berit hero bermati dalam gentong gede. Si bangkainya itu baru ya, baru plok mati gitu. Enggak kebakar dulu enggak. Jadi plok ke gentong mati ya. Nah, itu kan mati. Kan udah termasuk bangkai kan. Nah, perkiraan kalian tuh dilihat airnya itu berubah enggak? Kalau sekiranya lebih dari 2 bulan, terus airnya tidak berubah warna, baunya atau rasanya jangan dirasa juga ya, itu masih suci. Nah, 2 bulan itu akaran air, contohnya seperti air. Nah, satu jari ini 1 bulan. Jadi kalau di 2 bulan kita ada banyak kan. Nah, sebab itu sebab itu udah ada 2 bulan sebab. Atau teh lebih kalau warnanya warnanya itu kan terus warna hitam terus gimana? Embernya udah pasti kurang dari 2 bulan dong. Embernya. Bapak kan sama rasanya juga kita cobain dulu. Kalau mau ya. Yang penting nih, yang pertama udah ada baunya. Kan bau juga udah terasa kan? Iya bang. Ya kan? Iya. Jadi Kalau itu kecium. yang kecium juga. Kalau nggak kecium, Kecium sih. enggak baunya. Nih biasanya kan gini, kalau berit baru mati, itu kan belum ada baunya kan. Nah, tapi kita yakin lihat di airnya berubah warna nggak airnya. Kalau belum berarti masih suci. Kalau ini apa? Iya di mana? Iya kalau Tampilan tadi lihat berarti dilihat dari bentuk airnya, sama airnya. maksudnya berarti kalau tahu boleh warna. Kan ada itu. Kalau buta Coba airnya diambil diminum. Ya. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, air suci dan mensucikan tetapi haram memakainya. Contohnya apa? Dari air yang diperoleh dari gosok atau mencuri, tidak boleh. Atau mengambil tanpa izin, juga boleh. Walaupun air suci. Iya, ini kan itu masih punya hak orang lain. Ada kotoran manusia, ya
subhat. Emang enggak? Pastinya belum tentu. Contohnya ini kita nemu uang di jalan, ya kita ambil itu kan kita belum tahu itu siapa, ya kan? Apa dikasih? Jadi barang subhat itu pertengahan antara haram sama halal. Jadi apa baiknya ini ketika kita menemukan uang sekian atau 10 juta, ya, lebih baik kita tahu dulu dalam 1 tahun. Nah, dengerin dulu gitu. Nah, dalam 1 tahun, ya. Nah, ketika dalam 1 tahun itu nggak ada yang ngaku, boleh kita pakai. Tetapi dalam kita belum ada setahun ada yang ngaku, ya itu kasih itu buat kita. Tapi ngasihnya juga jangan langsung kasih ciri-cirinya, jadi di mana kita uangnya receh apa enggak. Nah, kalau sekiranya bener, ya baru kasih. Nah, jadi walaupun salah kita tunggu sampai 1 tahun. Kan ngaku juga kan harus ada ciri-cirinya, kita kasih ciri-cirinya dulu, ya kan? Nah, berarti tunggu sampai 1 tahun. Itu pemerintahan. Tapi kalau enggak lah, kami tetap harus dulu walaupun sedikit atau gede, tetap kita harus mungkin ya. Dosa. Nih dengerin. Ya ketika kita menemukan barang, ya baik itu uang atau makanan, ya punya milik orang lain, kita tidak tahu tapi kita udah langsung makan, itu gak apa-apa. Cuman kalau si orang tersebut nanyain, itu wajib kita mengembalikan. Kalau boleh kalau digantiin, ya beliin. Apanya? Mungkin. Itu mah tergantung ilmunya. Emang yang mungkin tergantung ilmunya. Ini gini, ketika kita melihat barang yang sekiranya bukan milik kita, itu kita tahu aja dulu 1 tahun. Kalau sekiranya emang kita butuh, gak apa dipakai. Tetapi kalau dikasih barang itu ada yang nyariin, saya menurut itu punya orang itu sebagai perintah, itu wajib balik. Kalau nggak harus besar. Walaupun sedikit. Apanya? Ya Allah, makanan aku udah terakhir apa yang penting itu bukan hak apa hak kita. Sudah tahu dengan kalau yang benar-benar jadi apa sih? Setahun kan bukan bukan sebentar, setahun lama. Emang tahu ciri-cirinya gitu kan? Dulu kayak gini kan lupa kan? Kalau udah Mas dari ya udah kasih apa-apa. Tapi nggak apa-apa, yang penting bener nggak ciri-cirinya gitu. Kalau bukan bener nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ada air najis, ya. Nah, najis ya. Nah, di sini najis itu menurut syariat Islam adalah benda yang kotor dan telah ada dalil yang menetapkannya. Nah, najis ini wajib dibersihkan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh syara karena akan menjadi penghalang dalam beribadah kepada Allah. Yang termasuk benda-benda najis ini ada yang tahu apa aja? Seperti bangkai, kecuali manusia, ikan dan belalang. Yo, dan semua bangkai itu najis kecuali manusia, ikan dan belalang. Itu walaupun mati juga itu udah najis. Ya. Kalau di daerah kalau Apa? Mati kan? Lo bangkai dia mana? Ya.
itu najis. Kalau darah haid, Darah darah haid. itu udah najis lah, harus suci. Kalau darah haid sendiri, Darah nifas, darah haid, darah-darahan, kalau darah sendiri pun, apa? kalau darah Darah tangan juga itu darah nyamuk. Ini darah itu najis. Ya, kalau darah manusia, benar. Nah, selanjutnya ada segala sesuatu yang keluar dari kubul lumpur tadi najis, ya kubul dan lumpur, kencing, ya BAB, ngisi, ya itu najis. Yang selanjutnya ada anjing sama babi, itu termasuk najis besar itu najis mutlak. iya. Ya, Kalau kita dijilat sama anjing malah situ. itu udah pasti najis lah. Kita cuci tangan pakai apa? Nah, dari tata cara untuk mensucikan najis dari najis anjing sama babi itu dikumpulnya 7 kali. Pakai tanah. 6 kali pakai tanah liat ya, digosok-gosokin yang tentu itu tanah yang berbeda. Sedih gelasnya. Dibelah pakai air. Ya. Bangga. Masa kalau digigitnya goreng daging manusia dosanya. Apa? Goreng daging manusia. Emang psikopat. Kayak psikopat. Kayak kalau misalkan digigit sama anjing rabies, Itu udah pasti najis, no? bukan ini kan bukan najis doang untuk kamu tuh. Iya. Bisa disembunyi kalau. Udah masak beracun, udah najis. Kak, kalau makan kalau misalnya kalau kita tidak tahu makan melon itu masih ada darahan. Apa mana? Makan melon tapi masih ada darahan atau ada cairan. Itu gimana? Akan dikasih makanan sama teman itu Kristen terus ngasih makanan dan kita begitu nggak tahu udah terlalu makan terus gimana? Karena kan Kan nggak tahu. nggak tahu. Akan makan Jadi nggak berdosa nih. makan bareng aku sih bener. Iya nih. Kalau kita sudah tahu ilmunya, itu akan menjadi perdosaan. Ya, Berarti nggak dapat dosa. nggak ada berdosa. Kalau kita Nggak ada. tapi kalau setelah tahu ya itu haram, terus kita mencicipi dosa itu. Kalau kita yang udah tahu tapi lupa, Hah? kalau kita yang udah tahu tapi lupa. Kok masa lupa? Karnivora. Kan jadi makan. Karnivora hewan yang bertaring. Ya sesuatu hewan yang bertaring itu haram. Babi ya. Tidak punya mulut. Ya, haram lah, jelas masa Islam nggak tahu. Terus tahu kan sebulan. Apa? Sapi nggak apa. Dan karnivora itu hewan karnivora itu makan rumput, karnivora itu makan daging. Ya, karnivora itu makan segalanya. Tetap omnivora juga itu termasuk haram. Segalanya daging sama rumput. Terus masa dong kucingnya ini haram lah. Jadi kucing intinya selain anjing dan babi itu najis yang paling gede. Enggak lah. Karena di kisah Nabi itu kucing itu sebagai hewan peliharaan paling kaya lah. Tapi ada loh Kak, Cina yang apa sih? Nanti Yang kalau seperti selesai, anjing. udah secinanya jawabnya nanti aja ya, tenang. Aisyah, kenapa babi itu? Iya, nanti aja nanti. Nah selanjutnya ya ada minuman keras seperti arak dan sebagainya. Oh, amin. Ya. Nah ketika kita ingin melaksanakan sholat, terus kita pakai parfumnya alkoholnya itu batal.
Alhamdulillah, dia najis lah. Alkohol. Alkohol itu terasa banget dingin. Dingin ya. Ya. Kalau minyak wangi, yang dingin itu. Makanya kalau mau beli minyak gitu ya di warung di minyak wangi, kalau tukang minyak wangi itu belinya buat ibadah ya, itu yang alkohol aja buat sholat. Kak, berarti beli bensin aja kalau mau sholat. Nah selanjutnya nanti selanjutnya ya bagaimana bagian anggota badan binatang yang bisa karena dipotong dan sebagainya selagi hidup. Paham nggak maksudnya? Bagian anggota badan binatang yang terpisah karena dipotong ya, dan sebagiannya masih hidup. Terus gimana? Itu najis juga. Kalau dimakan? Ya. Katanya kalau babi sama anjing kan najis. Kalau orang yang memelihara anjing Najis. Nah sekarang kita akan lanjut ke materi terkait pembagian najis. Nah najisnya ada berapa bagian? Yang tahu? Apa aja? babi. Yang pertama itu ada najis muhafafah. Yang kedua ada najis mughalladhah. Yang ketiga ada najis mutawasito. Ya. Nah mutawasito itu najis yang didapat dibagi dua. Yang pertama najis ainnya, yang kedua itu najis hukumnya. Nah kita akan bahas terkait najis muhafafah, najis ringan. Ya seperti air kecil bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Itu najis ringan, itu cuma dibersihkan saja ya. Apa? Ya dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibu. Ya kalau dikasih beras itu mah udah pasti najis ya. Ini mah tentang bayi belum ada ini dikasih beras langsung gimana? Kasih bubut aja sekalian. Nah selanjutnya ada najis mughalladhah. Nah selanjutnya ada najis yang lebih besar dari najisnya seperti najis anjing dan lain sebagainya. Ya, serta keturunannya. Ya, keturunannya anak-anaknya. Gitu. Nah selanjutnya ada najis mutawasito. Nah najis mutawasito ini najis yang sedang. Tadi kan ada najis yang ringan, najis muhafafah. Sekarang enggak lah. Kalau najis besar kan najis mughalladhah. Nah ini mutawasito najis sedang. Najis ini ya ada najis dari dua najis tersebut ya, ada seperti segala sesuatu yang keluar dari kubur dan lumpur ya, manusia dan binatang kecuali air mani ya, untuk kegiatan juga sama. Nah barang cair yang memabukkan atau susu hewan yang tidak halal dimakan, bangkai juga tulang dan bulunya kecuali bangkai manusia, ikan dan segala itu najis yang sedang. Nah di sini ada bagiannya tadi kan, ada najis airnya, ada najis hukumnya. Najis air itu najis apa sih? Nah najis air ini yang najis yang berwujud, yakni yang nampak terhadap dilihat. Ya jadi najis airnya itu najis yang kelihatan sama kita, yang nampak sama kita wujudnya, udah tuh ada rasanya, ada anggurnya, sama ada bumbunya, itu najis airnya. Contohnya apa coba? Contohnya kotoran ayam, kelihatan sama kita. Ya bau kayak itu udah punya ayam. Ya dan itu udah ada bentuknya, udah ada rasanya dan ada baunya. Cicipin lah sama rasanya coba. Kayak dulu tapi baru kalau beli ayam dimainin. Iya, enggak kena tangan udah, kalau kena wajib diubah, disucikan. Nah terus kan ada najis hukumnya. Nah najis hukumnya ini adalah najis yang tidak kelihatan bedanya, seperti bekas kencing atau arak yang sudah sering dan sebagainya. Nah biasanya nih najis hukumnya ini najis yang tidak kelihatan ya. Contohnya kita ke WC ya, kelihatannya bersih kayak gitu, tapi kayak mau kencing tapi kita masih kelihatan. Nah itu udah masuk najis, walaupun
jilakan anjing atau babi wajib dibasuh 7 kali yang tadi kakak sampaikan ya. Bolong. Dan salah satu diantaranya dengan air yang bercampur dengan tanah, ya, digosok ya. Terusan yang kedua itu barang yang terkena najis mutawasito dapat suci dengan dibasuh sekali asal sifat dan najis itu baik itu dari sifat warna, sifat bau dan sifat rasanya itu hilang. Namun lebih baik lagi bila disiram sebanyak 3 kali. Kalau kita menemukan kotoran ayam di apa namanya di lantai, kita bersihkan, kita sempat 3 kali. Nah, sekiranya kalau 3 kali ini masih ada rasanya, kita lagi. Ini sampai ada rasa bau ya. Itu udah ada ini nggak? Masih ada rasanya apa enggak? Masih ada wangi nggak? Nah, selanjutnya barang yang terkena najis itu, contohnya terkena najis apa? Itu cukup diperkecil air pada tempat najis itu, ya, karena itu najis yang sedang. Nah, selanjutnya untuk najis hukumnya yang najis tidak terlihat ya, itu cara menghilangkannya cukup dengan mengalirkan air saja pada najis yang kita lihat tadi, yang kita rasakan tadi. Ya. Itu hewan itu digiring rambut. Nah, yang terakhir ada najis lainnya. Nah, caranya itu ya yang masih tertinggal zat atau warna atau rasa dan baunya, itu cara mensucikannya itu cukup dengan menghilangkan zat, rasa, bau dan warnanya saja. Itu cara untuk mensucikan najis airnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kakak sampaikan yang terkait pengajian kita ya di sore hari ini. Ya, terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan ya, untuk mendengarkan penyampaian dari kakak dari awal hingga akhir ini. Nah, selanjutnya kakak mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian itu dari kakak pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar dalam penyampaian kakak itu datangnya dari Allah